Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan. Dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perbedaan pendapat, pertentangan, konflik, atau masalah lainnya sering kita dengar dan dialami dalam hidup ini. Hal-hal demikian kerap kali terjadi dan sulit untuk dihindarkan. Salah satu penyebabnya adalah keegoisan dalam diri manusia yang tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kerap kali kita mendengar berita hoax atau fake news, berita bohong dan tidak benar yang tersebar di negeri kita yang tercinta ini. Salah satu berita yang masih hangat adalah berita hoax mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dikatakan bahwa undang-undang tersebut akan membawa dampak kerugian besar bagi warga negara Indonesia. Salah satu kalimat hoax dari undang-undang tersebut adalah upah minimum daerah dihapuskan. Padahal berita sebenarnya adalah pemerintah pusat bahkan memerintahkan kepada pemerintah daerah supaya upah minimum daerah harus ditetapkan. Akibat berita hoax ini menimbulkan kekacauan di beberapa kota yang ada di Indonesia. Dari berita itu seolah-olah mau dikatakan bahwa pemerintah tidak becus dalam menetapkan aturan-aturan yang ada. Pemerintah juga seolah-olah menjadi penyebab timbulnya kekacauan yang ada di negara ini. Padahal para aparat pemerintahan selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk negara ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa Ia datang bukan untuk membawa kedamaian, melainkan untuk membawa pertentangan. Yesus juga mengatakan bahwa kedatangannya adalah untuk melemparkan api ke bumi. Sekilas kita melihat bahwa kata-kata Yesus ini tidaklah masuk akal. Bagaimana mungkin Yesus yang adalah pembawa kabar sukacita menjadi pembawa pertentangan di dunia ini?
Namun, apa yang dikatakan Yesus pada bacaan Injil hari ini bukanlah seperti yang kita pikirkan. Kita telah sama-sama mengetahui bahwa Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Selama masa hidupnya, ia selalu menebarkan benih-benih kebaikan dan cinta kasih di tengah-tengah orang banyak. Namun, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Yesus dan oleh para murid kerap kali ditanggapi berbeda dari orang-orang Yahudi, terutama dari para pemuka agama dan ahli-ahli Taurat. Bahkan, benih-benih kebaikan yang selalu ditunjukkan oleh Yesus selama masa hidupnya membuatnya menderita, sengsara, dan akhirnya wafat di kayu salib. Kemudian, api yang dimaksudkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah Yesus ingin menyalakan dan mengobarkan api cintanya dalam diri kita. Yesus ingin menyalakan api semangat, memberikan kekuatan, keberanian dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau ditekankan oleh Yesus kepada kita adalah bahwa jika kita ingin mengikutinya, kita harus siap dan rela menerima segala konsekuensi yang akan kita terima. Sama halnya seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita tadi, di mana mereka ingin menetapkan suatu undang-undang demi terciptanya kesejahteraan bagi setiap warga negara. Namun, hal demikian mendapat tantangan dari mereka yang tidak suka dan penuh kepentingan pribadi. Demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Kedatangannya adalah untuk membawa sukacita terhadap semua orang melalui benih-benih kehidupan yang ditampakkannya, melalui tindakannya, melalui perbuatan-perbuatan baiknya. Namun hal demikian mendapat tantangan dari kaumnya sendiri. Sedangkan dalam bacaan pertama, bacaan Injil hari ini, bacaan dari surat Rasul Paulus juga mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan bersyukur atas segala karunia yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk selalu dan berani menaburkan benih-benih kebaikan dan cinta kasih terhadap sesama kita. Meskipun pada akhirnya kita akan mendapatkan tantangan dari orang-orang di sekitar kita. Namun, jangan sampai karena tantangan-tantangan yang ada, iman kita menjadi goyah. Oleh sebab itu, seperti yang telah dikatakan juga oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus selalu berdoa supaya Allah senantiasa menyertai kita dalam hidup kita. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda-Mu. Bantulah supaya kami mampu meneladani Engkau dalam berbuat baik kepada sesama kami. Kami juga berharap, sudilah kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga kami selalu diteguhkan dalam iman dan pengharapan akan Engkau. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.